Waduh, belum Pak Prabowo di sini sudah dibuat pusing ya. Itu bahkan ada dua menteri yang setidaknya membandingkan antara anggaran yang dahulu dengan yang sekarang. Bahkan tidak hanya Natulus Pigai. Pada waktu lalu bahkan trending topik di Twitter ya, 20 triliun. Bayangkan. Padahal juga barusan dilantik 1 hari langsung ngomong soal anggaran. Bahkan Natulus Pigai meminta lah setidaknya kalau bisa anggaran di kementeriannya itu naiklah dari yang sebelumnya 60 miliar menjadi 20 triliun. Itu menurut saya sungguh tidak masuk akal sekali. Naiknya itu berapa kali lipat ya? Bisa Anda bayangkan 60 miliar di 20 triliun. Itu sangat banyak sekali. Nah, bahkan pada saat lalu trending topik di Twitter ternyata tidak hanya Natulus Pigai saja. Dari sini juga Menteri Transmigrasi membandingkan anggaran menyusut jadi 192 miliar. Bahkan juga membandingkan pada saat zaman Orba, nilainya 37,5 triliun. Ini juga gimana ya? Pasti juga akan membuat pusing sendiri ya. Memang kementerian saat ini sangat banyak sekali ya dibandingkan dari Presiden Joko Widodo yang setidaknya hanya 38 kalau tidak salah ya. Saat ini 100 lebih menteri dan wakil menteri. Bayangkan akhirnya dana dari APBN itu dibagi sesuai dengan tugas masing-masing lah. Akhirnya ya seperti ini. Bahkan di kementerian yang di bawah Natulus Pigai itu hanya mendapatkan 60 miliar dan Menteri Transmigrasi 192 miliar. Ya, kemungkinan ini juga bisa membuat pusing ya Pak Prabowo Subianto. Bahkan juga baru saja dilantik tiba-tiba langsung ngomongin soal anggaran, bukan kinerjanya yang disebut, malah soal anggaran. Memang inilah yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat berita dari Kumparan ya, Menteri Transmigrasi Sulaiman menyebut saat ini anggaran untuk Kementerian Transmigrasi hanya sebesar 192 miliar pada tahun 2024. Angka ini disebut jauh lebih kecil ketimbang Kementerian Imigrasi di era Orde Baru yang mencapai 5,4 triliun. Besaran anggaran 192 miliar yang ada saat ini untuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Ia menyebut di era Orde Baru anggaran Kementerian Imigrasi mencapai 5,4 triliun. Zaman Orde Baru itu Kementerian Transmigrasi anggaran sampai mencapai peaknya atau puncaknya. Anggarannya itu sekitar 5,4 triliun yang kalau misalkan dikuruskan dengan US dollar pada saat itu setara dengan 37,5 triliun rupiah, ungkap Iftiyah. Wow. Bagaimana menurut Anda ya? Ini pasti juga akan menjadi kontroversi. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga Natulus Pigai memberikan klarifikasi terkait alasannya ingin anggaran Kementerian HAM menjadi 20 triliun. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira klarifikasinya seperti apa ya? Natulus Pigai sempat menyampaikan harapan agar anggaran kementerian mencapai 20 triliun. Pigai punya alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan oleh pihaknya. Ya, semua juga mengharap anggaran yang sangat besar. Walaupun juga anggarannya besar, pasti juga akan kurang. Menurut saya ini juga perlu ya, yaitu menunjukkan kualitas bekerjanya lah. Jangan dikit-dikit anggaran, ya kita maksimalkan lah anggaran. Misalkan kalau negara hanya memberi anggaran yang cukup minim, ya difungsikan secara baik. Menurut saya seperti itu. Pasti kalau anggarannya juga minim, tuntutan negara juga pasti minim kok. Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Dia pun mengaku tak punya persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto. Persiapan saya ini kan orang yang kerja di HAM, jadi nggak sesuatu sebenarnya, hal baru bagi saya. Itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya, pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya. Artinya dalam konteks klaster HAM, saya paham itu, kata Natulus Pigai pada 22 Oktober. Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik. Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan dengan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman, tutur dia. Ya, jadi seperti itulah. Jadi kalau kita lihat dari sini, kemudian Pak Prabowo pasti terkejut ya. Ternyata dua menterinya setidaknya menginginkanlah anggaran itu
ditambah, dan ditambahnya itu sangat wow sekali dan sungguh akan membebani APBN kalau semua kementerian meminta tambahan anggaran. Misalnya seperti pada waktu lalu Bahlil Lahadalia juga meminta tambahan anggaran. Ya, kalau semuanya disetujui pasti akan membebani APBN lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi ada berita yang cukup mengejutkan lagi ya, yaitu Pak Pramono Anung, wah, yang didukung oleh PDIP itu tiba-tiba elektabilitasnya meroket. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu ya, elektabilitas Pak Pramono itu belum terlihat atau belum nampak. Karena apa? Karena Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu selalu tidak masuk dalam survei atau tidak masuk dalam bursa Cagup Cawagup di DKI Jakarta. Nah, bahkan di situ ada Ridwan Kamil, nama Basuki Cahayapurnama, bahkan juga Anies Baswedan. Tetapi nama Rano Karno dan Pak Pramono Anung itu sama sekali tidak masuk dalam bursa Cagup Cawagup Jakarta. Makanya selalu luput dalam hasil survei. Tetapi saat ini ketika dideklarasikan oleh PDIP dan menjadi kandidat pada Pilkada serentak 2024, ini juga sangat mengejutkan publik, di mana Ridwan Kamil pasti juga akan melongo ya melihat elektabilitas dari Pak Pramono Rano Karno ini terus meroket. Dan bahkan saat ini ada lembaga survei yang merilis hasil surveinya Pak Pramono Anung itu menang di DKI Jakarta, bahkan perolehannya juga cukup mentereng 41% dan Ridwan Kamil berada di 37%. Ini sangat mengejutkan publik. Kalau kita lihat pada saat lalu elektabilitas Ridwan Kamil itu berada di angka 58% dan Pak Pramono Anung berada di 22%. Tetapi saat ini sungguh dijungkir balikan lah elektabilitas tersebut. Ya, dan akhirnya Pak Pramono Anung saat ini menangi elektabilitas survei dari LSI ya. Nah, kalau kita lihat dari Tribun di sini ya, elektabilitas Ridwan Kamil Suswono merosot, Pramono Rano meroket. Pasangan Cagup Cawagup dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengalami penurunan elektabilitas. Direktur Eksekutif LSI, pendapat yang dilakukan oleh 4 lembaga menunjukkan adanya penurunan signifikan elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono selama periode tersebut dari September sampai pertengahan Oktober, dan dari 4 survei yang dirilis ke publik ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas RK dan Suswono. Berdasarkan hasil survei LSI, pada waktu lalu elektabilitas Ridwan Kamil Suswono berada di 51,8%. Namun hasil survei Poltreking pada 9 sampai 15 September menunjukkan penurunan menjadi 47,5%. Meskipun sempat naik menjadi 48,3% dalam survei Carta Politika, elektabilitas pasangan ini kembali turun secara signifikan hingga mencapai 37,4% berdasarkan survei terbaru LSI pada 10 hingga 17 Oktober. Tren penurunan elektabilitas ini mencapai sekitar 14 hingga 15% dalam waktu sebulan, yang menjadi perhatian besar dalam persaingan pilkada. Ya, ini sangat mengejutkan publik memang. Di sisi lain, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno justru mengalami kenaikan yang signifikan dari yang sebelumnya 28,4% pada September menjadi 41,6%. Wow, ini juga sungguh mengejutkan ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.